Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam ditambat di tengah lapang. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan siang. Suaranya, kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa belati. Sudah lama Ustadz Somad tausiah, baru ini pentasnya setinggi ini. Ini tinggi sekali. Hebatnya sekolah Al-Kenzi. Sekolah kan? Saya sangka hotel tadi. Hebatnya Al-Kenzi ini, acaranya punya Al-Kenzi, sekolahnya berpagar, tapi orang luar bisa menikmati. Nah, itu saudara kita di luar. Hai guys. Masya Allah, sekolahnya dari SD, SMP, SMA. Kenzi diambil dari 3 huruf, kaf, nun, zai. Ada dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tidak menggunakannya di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka azab yang sangat menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, nanti harta itu akan dipanaskan mendidih, fatukwa bihajibahuhum, ditimpakan ke kening, wa junubuhum, ke usus, wa zuhuruhum, ke pundak. Kening stres, depresi, usus asam lambung, mah akut, pundak sakit tulang, rematik. Hadza ma kanaztum, itu dia Kenzi, kaf, nun, zai. Hadza ma kanaztum, inilah harta yang kamu simpan. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah akibat menyimpan menumpuk harta. Kenzi tidak menumpuk harta. Al-Kenzi tidak menumpuk harta, tapi menyimpan investasi yang tidak putus setelah kematian. Itulah dia anak-anak SD, SMP, dan SMA. Daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Pendaftar pertama harga diskon. Itu nggak ada dari panitia, saya aja buat sendiri. Jadi sekarang Bapak Ibu, banyak orang nyimpan emas, emasnya hilang. Investasi bodong. Investasi yang perlu kita lakukan adalah investasi pendidikan anak. Jadi beruntung sekali masyarakat kota Bandung. Kita di Bandung sekarang. Masyarakat kota Bandung yang ada di sekitar sekolah Al-Kenzi, saya sudah sampai, sudah melihat, sudah ke atas, ketemu dengan guru-gurunya, ketemu dengan sekolahnya, sudah ngelihat fasilitasnya. Tadi lewat di tangga, kamar mandinya harum semerbak. Ustadz kok tahu? Hidung saya kan tajam, bersih. Apakah hari ini aja nggak tahu? Tapi dari kelihatannya memang bersih asli, bukan baru dibersihkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ancaman yang paling mengerikan bangsa Indonesia hari ini adalah kalau dulu tanah kita diambil, dicaplok Belanda, Jepang, komunis, sekarang yang paling mengerikan adalah anak-anak kita hidup tapi otaknya tidak lagi bisa dipakai karena sudah dirusak.
Datang psikolog perempuan nemui saya, Ustadz Somad, sebelum Ustadz tausiah tolong kasih saya 5 menit aja. Panitia ngasih tahu, jangan Pak Ustadz, langsung aja. Enggak, ini penting. Apa Bu? Dia tunjukkan saya 2 gambar. Satu gambar anak yang mohon maaf kepalanya ditabrak truk, hancur, pecah di aspal. Yang satu lagi anak yang kepalanya bagus. Ustadz lihat gambar ini. Apa yang Ustadz lihat? Ya gambar. Ya apa yang Ustadz lihat? Yang satu kepalanya hancur, yang satu kepalanya utuh. Dua-duanya hancur Pak Ustadz. Loh, mata saya sudah rusak berarti. Dua-duanya hancur Pak Ustadz. Yang ini hancur ditabrak truk, yang ini hancur dihancurkan oleh ayah ibunya. Loh, kok bisa ayah ibunya menghancurkan anaknya? Karena ayah ibunya yang membelikan gadget, yang membelikan handphone, yang merusak dengan internet. Saya tidak sanggup menjaga anak saya sibuk dengan dakwah. Alhamdulillah ada sekolah yang tempat saya menitipkan. Jadi bapak ibu yang sibuk, bapaknya bisnismen, ibunya wanita karir, letakkan anaknya di Al-Kenzi. Selamat insya Allah. Dia memang iklan ini setiap 5 menit sekali harus diulang-ulang terus. Nggak ada sponsor, nggak ada pesan dari tadi. Dari awal sampai sekarang nggak ada Pak Julian ngasih tahu, Pak Julian Sah, Ustadz Somad ini sekolah. Saya pun nggak tahu ini sekolah dari SD apa SMP. Yang tahu yang jelas sampai tanda tangan. Banyak sekali yang saya tanda tangani tadi. Untuk apa ini tanda tangan kaligrafi ini? Ternyata kaligrafi untuk membangun masjid. Al-Kenzi sudah punya masjid. Mana masjidnya? Oh, ini masjid. Tinggi sekali khotibnya. Ternyata ini masjid. Jadi Al-Kenzi ke depan mesti ada masjid tempat kita mendidik anak-anak kita, praktek sholat duha, bagaimana sholat jenazah. Ini yang di bawah ini calon-calon jenazah semua. Ini liang lahat ini di bawah. Kami dari atas nih, takut juga kami jenazahnya ketawa. Jangan kuat-kuat Bu. Kita ini semua akan mati. Yang kaya-kaya mati, yang miskin lebih cepat. Lalu kalau kita mati, kita akan meninggalkan emas, hilang. Yang kita tinggalkan, ibu jangan lambai terus, bahan saya hilang. Yang akan kita tinggalkan adalah anak-anak yang bangun di tengah malam berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Razia handphone dilakukan di salah satu sekolah. Bapaknya dipanggil, enggak datang, sibuk rapat meeting. Ibunya yang datang, dinasihati sama ibunya, Bu, tolong ibu awasi ya handphone anak ibu. Ini kami cek kemarin isinya video yang enggak layak semua. Kata si ibu, mohon maaf Pak, itu handphone suami saya. True story, kisah nyata. Ustadznya teman saya, dia ngajar di sekolah itu. Nggak boleh disebut tempatnya, menjaga kode etik jurnalistik. Jamaah datang, Ustadz Somad, tolong ruqyah anak saya Ustadz. Dia diganggu setan, nggak tahu. Gimana indikasinya, ciri-cirinya? Nggak sholat, terus nggak mandi, terus nggak sekolah. Di mana dia sekarang? Di kamar Pak Ustadz. Ngamuk-ngamuk, nembak-nembak. Siapa yang ditembaknya? Musuh yang nggak mati-mati, game online. Lama saya menunggu. Belum pernah saya belajar doa ruqyah, Allahumma inni a'udzubika min game online. Siapa yang membiarkan dia di kamar sendirian? Saya Pak Ustadz. Siapa yang buat dia kamar bagus, punya AC, tempat tidur mahal? Saya Pak Ustadz. Siapa yang belikan dia komputer, laptop, handphone, TV? Saya Pak Ustadz. Siapa yang ngasih dia paket 4 giga dia main nggak diawasi? Saya Pak Ustadz. Sekarang dia kecanduan, siapa yang salah? Ustadz. Kullukum ra'in. Setiap bapak adalah pemimpin.
wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Setiap kepala rumah tangga akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang merasa kepanasan, anggap aja ini geladi padang Arafah. Ini kita sedang wukuf insyaallah, sekaligus manasik haji. Yang amin yang nggak kuat berangkatnya 2050. Nah, jadi betul kata Nabi, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Makna fitrah, fitratul Islam. Anak ini sudah Islam, suci, bersih. Lalu siapa yang merubah anak ini jadi Yahudi? Fa abawahu yuhawidanihi. Bapaknya ibunya merubah anak jadi Yahudi. Au yunassiranihi, jadi Nasara. Au yumajjisanihi, jadi Majusi, penyembah api. Kenapa tidak ada dalam hadis itu orang tuanya merubah anaknya jadi Muslim? Gak ada. Karena anak yang ibu kandung, anak itu sudah Muslim. Bapak cuma mengingatkannya melalui azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka setelah diazankan, tadi sebelum berangkat kemari datang bapak-bapak bawa anak. Umur anaknya berapa? Sekian bulan. Ini kurma Pak Ustadz. Kurmanya untuk apa? Tolong Ustadz tahnik. Saya kunyah-kunyah kurma, saya masukkan jari kelingking, mulut anak masih kecil, saya masukkan. Biasanya anak-anak nangis, ini malah minta tambah. Kenapa anak kecil itu dikasih kurma? Karena tempat yang paling nyaman adalah rahim ibu. Enggak ada bayi yang di Afrika Utara yang kabarnya panas itu melompat karena kepanasan. Karena di dalam rahim adem, ayem, tentram, tenang, senang, kenyang. Tidak ada bayi orang Eskimo lompat keluar jadi es batu, kedinginan, nggak ada, membeku, padahal di bawah 0 derajat Celcius. Karena rahim tempat yang paling adem, ayem, tentram, tenang, senang, kenyang, lenang. Lalu kemudian ketika lahir dia ke dunia, dia kepanasan. Lagunya panas, panas, panas. Ustadz merasa panas? Enggak, sedikit panas. Cuman ngelihat orang-orang yang adem ini, kita jadi ikut adem. Masya Allah. Jawabannya so sweet. Maka dikasih dia cairan kurma supaya dia badannya yang menggigil kedinginan, dia menjadi hangat lagi. Anak yang baru lahir jangan dikasih bandrek, ninggal. Dikasih cairan kurma, sunnah Nabi Muhammad SAW. Diazankan ke telinganya sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan kuat seperti itu, nangis dia. Itu azan subuh, azannya slow aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang di masyarakat terbalik, azan untuk bayi kuat, azan di masjid seperti untuk bayi. Setelah diazankan, disusukan sama ibunya. Saya mau berangkat ceramah sore, saya dengar RRI, susukan anak Anda ASI eksklusif. Kalau nyusu dengan ibu, maka tulangnya akan kuat, selamat dari osteoporosis. Ustadz biasa tausiah berdiri, ini kok nggak berdiri, takut jatuh. Tadi udah saya coba berdiri, gamang, maka saya duduk. Ini aja hampir pegang gini. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Kenapa mesti air susu ibu? Karena ketika dia punya imun yang kuat, kebal terhadap segala penyakit, imun yang paling hebat adalah air susu ibu. Assalamualaikum mak, ya anak saya ini lagi nangis, batuk-batuk, apa obatnya? Obat yang paling bagus adalah air susu ibunya. Imun tubuhnya kuat. Makanya anak-anak kecil zaman dulu mandi hujan dari mulai zuhur sampai maghrib,
mandi hujan, mandi di sungai, biru bibirnya, pulang sehat. Anak sekarang baru ngeliat mendung udah bersin. Kenapa? Disusukan ke kaleng. Sorga di bawah tapak kaki kaleng. Ini kewajiban. Tapi jangan gara-gara tausiah ini lalu ibu berkecil hati. Yang lalu sudah berlalu, yang akan datang kita perbaiki. Yang masih ada anak 1, 2 tambah sekali lagi. Ibu setuju? Mainkan. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Inni mukatsirum bikumul umam. Aku bangga ketika nanti di akhirat umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang anaknya sudah diazankan, sudah. Anak saya kemarin lupa mengazankan Pak Ustadz, yang waktunya udah lewat nggak usah diulang lagi. Jangan gara-gara tausiah ini pulang anaknya dipanggil sini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak udah semester 3. Lalu kemudian anak-anak diajari surat-surat pendek. Belum bisa baca Quran tapi sudah hafal Quran. Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, Qul ya. Saya tidak pernah menghafal Al-Fatihah. Saya tidak pernah menghafal Qul hu. Saya tidak pernah menghafal Wad-Duha. Saya tidak pernah menghafal Sabbihis. Kenapa bisa hafal? Karena anak sering mendengar. Apa yang sering dia dengar dari bapaknya, apa yang sering dia dengar dari ibunya, itulah yang akan dilantunkan si anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Pak Ustadz, saya wadduha belum hafal. Alam nasrah. Alam nasrah pun masih nyangkut-nyangkut Pak Ustadz. Kulhu insya Allah bisa Pak. Udah kulhu aja. Apa hebatnya kulhu? Qatadah bin Nu'man sholat dari isya sampai subuh, ayatnya nggak ganti-ganti kulhu. Dipanggil sama Nabi, kenapa kamu sholat dari isya sampai subuh ayatnya kulhu? Saya suka dengan kulhu Allah. Kata Nabi SAW, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Baca kul huwallah 3 kali sama dengan sekhatam Quran. Ini ayat yang ditunggu bapak-bapak yang selama ini tahajud malam malu ayatnya nggak ganti-ganti. Lanjutkan Pak. Walaupun modal kulhu, bangunkan istri. Suami yang paling bagus, suami yang membangunkan istrinya, dia ambil air, dia percikkan ke wajah istrinya. Wake up my honey. Itu yang nikahnya baru bulan kemarin. Wake up my darling, my sweetie. Tapi kalau udah 20 tahun, bangun. Tapi yang paling lembut itu membangunkan bapak-bapak polisi. Dia dengan pistolnya. Abang tilang ya. Masya Allah, tabarakallah. Ketika seorang suami membangunkan istrinya bangun malam, anaknya dia bangunkan tahajud, rahimallahu mra'an, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang belum membangunkan, nggak usah diposting semua cerita tentang rumah tangga, nggak usah diposting. Tadi baru dengar ceramah Ustadz, katanya suami membangunkan, kami udah nikah 20 tahun nggak pernah dibangunin. Bangun-bangun malam ngajak nonton bola. Gak usah diceritakan semua kejelekan, cukuplah antara bapak dan ibu yang akan datang diperbaiki. Taubat nasuha. Anak-anak ini adalah cerminan dari orang tuanya. Sekolah bukan laundry. Jangan anggap ini laundry Al-Kenzi. Ada pakaian kotor, antar ke Al-Kenzi. Bayar, pulang bawa pakaian bersih. Sampai rumah cium, bau, ngamuk. Lipatannya nggak bener, ngamuk. Sekolah bukan laundry, besti. Sekolah adalah partner. Guru-guru tidak bisa kita bayar dengan uang.
Ilmunya tidak bisa kita tebus dengan duit. Yang kita bayar itu adalah waktunya. Mestinya dari pagi sampai petang dia bisa bisnis, bisa usaha, tapi dia gunakan untuk menolong anak kita. Waktunya itu yang kita bayar. Ketika anak saya hafal juz 29, juz 30, waktu dia tamat TK, meleleh air mata saya, haru biru. Aku sanggup ceramah tausiah di Gelora Bandung Lautan Api, 200.000 orang kumpul, relawannya 2.000 orang, sanggup. Tapi kalau untuk ceramah di depan anak TK, 10 jariku angkat, enggak sanggup. Memang Ustaz pernah saya coba di TK ceramah, dipanggil sama protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad. Anak TK enggak ada yang peduli. Di situ baru saya sadar, sehebat-hebatnya kau tausiah Abdul Somad, anak TK nggak peduli, nggak tahu apa-apa. 5 menit saya ngomong, huara mereka makin heboh. Akhirnya saya, ya Allah gimana nih, mau berhenti malu. Akhirnya saya ketemu ide, ini pasti ada pawangnya. Ibu kepala sekolah bisa bantu saya? Bisa, kecil aja ibu. Anak-anak lihat ibu semua, diam semua. Baru dalam hati saya seolah-olah Allah sedang menegur. Abdul Somad, baru tahu kan? Ibu boleh jadi dokter spesialis, bapak boleh jadi jenderal, bapak boleh jadi kepala dinas, bapak boleh jadi DPRD, tapi untuk mendidik anakmu, membuat mereka bisa hafal amma yatasaalun, guru-guru mendengar anak saya membaca amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun, saya pun mau datang ke sekolahnya, mau mencium tangan gurunya. Terima kasih Pak Ustadz. Saya datang ke sekolahnya, ketemu gurunya, nggak jadi saya cium. Gurunya perempuan. Begitulah guru-guru itu luar biasa. Jadi guru ini adalah saudara kita. Di tengah malam kita doakan mereka. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, pada anakmu, fakafihu, balaslah. Kalau ada orang baik sama saya meninggal selesai. Tapi kalau ada orang baik untuk anak saya, setelah saya meninggal tetap mengalir ke kubur saya. Itulah anak saya yang diajar oleh guru-gurunya di sekolah, baca Quran, menghafal surat-surat pendek. Wahai bapak ibu guru, terimalah maaf kami yang kurang memuliakan kalian selama ini. Ini Ustadz Somad tujukan ke guru-guru yang mendidik anak-anaknya. Begitu di Al-Kenzi, kalau moto ngasih tahu dulu, nggak di tempat yang lain. Pas Ustadz teriak dipoto. Kenapa anak-anak mesti menghafal surat pendek sebelum 7 tahun? Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat. Wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun bu. Umur 7 tahun anak-anak disuruh salat. Tapi bapak nggak bisa pulang kantor nyuruh anak salat. Anaknya nanya, papa nggak salat? Papa udah dewasa. Nggak bisa. Nah, kalau wudhu itu kelingkingnya masuk ke kaki supaya air wudhunya kena. Tumitnya harus diperhatikan nak. Kapan ibu bapak ngajar anak terakhir kali kalau wudhu itu airnya mesti basah semua? Saya mau ngasih tahu, rambut saya gondrong nggak botak. Kapan bapak ngasih tahu kalau ruku itu nak gamang nggak jadi? Kalau ruku itu tengkuknya mesti lurus. Kapan bapak ngasih tahu kamu sholat sunatnya kok cepet banget? Kapan bapak ngasih tahu terakhir kali kamu sholat matanya jangan lihat TV terus? Masih ingat? Kalau masih ingat, alhamdulillah. Bawa dia ke masjid. Inilah yang akan membuat pendidikan ini. Tapi kan dari pagi sampai sore bapak kerja. Sebelum dia bangun bapak sudah berangkat. Bapak pulang dia udah tidur.
ketemunya kapan? Mimpi pun dia nggak ketemu bapak. Pas ditanya, kamu mimpi siapa nak? Doraemon. Tanya anak satu lagi, mimpi siapa? Meme, Jarjit, sama Bang Saleh. Bapak di mana selama ini guys? Alhamdulillah, Al-Kenzi masih ada. Lupa udah berapa menit iklannya nggak muncul. 7 menit. Inilah dia. Lalu kemudian sekolahnya pilihkan. Tamat TK, hafal juz amma. Saya kalau buat TK nggak muluk-muluk. Dulu anak-anak diajar nyanyi. Ibu saya bulat, bulat ibu saya. Kalau tidak bulat. Ternyata banyak yang hafal. Nyanyi nggak apa-apa. Nyanyinya adalah Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ajarkan dia salawat, ajarkan dia zikir, ajarkan dia tahlil, ajarkan dia tahmid, ajarkan dia tasbih, ajarkan dia takbir, ajarkan dia istighfar. Itulah yang akan menenangkan jiwanya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ajarkan dia baca doa makan, doa keluar WC, kaki kiri masuk, kaki kanan keluar, pakai sepatu sendal kaki kanan, lepasnya kaki kiri. Sebelum berangkat serahkan pada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jangan bully teman, jangan ejek teman, jangan caci teman. Boleh jadi hari ini kau kaya karena bapakmu orang hebat, tapi nanti kalau bapakmu ini mati, temanmu itu boleh jadi bisnismen. Kalau kau buat baik nanti dia ingat, kalau kau jahat juga ingat. Di Al-Kenzi begitu masuk dinding sebelah kanan langsung ada cap-cap tangan, stop bully. Gak boleh di sini membuli. Ustaz tahu dari mana? Saya ngelihat tadi. Gak boleh membuli. Anak-anak diajarkan demikian. SMP-nya pilihkan yang bagus. TK, SD, SMP, SMA. Masalah dia mau kuliah di mana nanti terserah. Ini anak-anak prestasinya luar biasa. Bahasa Inggris mantap, bahasa Arab oke. Mudah-mudahan ada di antara anak bapak ibu yang dapat beasiswa di Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dapat beasiswa dari Harvard University, dapat beasiswa dari McGill Kanada, dapat beasiswa dari Al-Azhar Kairo Mesir, dapat beasiswa dari Darul Hadis Al-Hasaniyah Maroko tempat Ustadz Somad dulu kuliah, dapat beasiswa dari Sorbonne Paris Prancis, dapat beasiswa dari ANU. Apa ANU nih Pak Ustadz? Australia National University. Artinya apa? Sekarang beasiswa didapat begitu mudah melalui www.google.com. Saya dulu tahun 1998 mau dapat info beasiswa, ngirim surat dulu ke Medan dari Riau. Suratnya pakai pos seminggu, dibalas seminggu. Sampai suratnya di Riau, besok tes terakhir. Hari ini sampai, naik bis 12 jam. Naik bis hari ini jam 5 sore, besok sampai jam 5 subuh, mandi, daftar, langsung tes. Lulus. 100 anak Indonesia yang dapat beasiswa. Nih orangnya.
Sombong kali Ustadz Somad itu. Bukan sombong, itu untuk ngasih tahu kita bukan Ustadz kaleng-kaleng. Saya ini orangnya pemburu beasiswa. Pergi haji sambil kerja ke Makkah, naik kapal laut dari terusan Suez, melewati Laut Merah, dipukul ombak, dihempas gelombang, akhirnya sampai ke Jeddah. Sampai di sana ketemu sama jamaah haji Indonesia yang sombongnya minta ampun. Udah lama jadi TKI. Saya mahasiswa Pak. Masa? Nggak yakin dia muka mahasiswa. Kuliah di mana? Saya kuliah di Maroko. Di mana Maroko? Dekat Maroke. Udah bodoh, sombong lagi. Maroko tuh jauh di sana. Cukup aku aja berat, kamu nggak sanggup. Ngapain kuliah jauh-jauh? Emang nggak ada di Jakarta? Emang nggak ada di Bandung? Emang nggak ada di Medan? Emang nggak ada di Sumatera? Ada S2 di sana, tapi di Maroko ini gratis Pak. Kalau di kampung saya 1 semester 7 juta, sidang terbuka 10 juta, tutup 15, buka tutup 25. Anak-anak bapak ibu, dengan adanya beasiswa bersaing, maka alumni Al-Kenzi nanti tes TOEFL, Test of English Foreign Language, skornya insya Allah 550. Amin. Silakan dia ke Jepang, silakan dia ke Korea, tapi yang dibawanya pulang bukan drakornya, yang dibawanya pulang bukan apa namanya grupnya itu, bukan K-popnya, tapi yang dibawanya adalah teknologinya. Dulu mobil awalnya pakai kunci, sekarang nggak ada lagi kunci, pakai tombol. Nanti anak bapak ibu yang pulang dari Jepang, dari Korea, buat mobil nggak pakai tombol, terus ngidupkannya gimana? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur. Suara hanya bisa suara bapak, suara orang lain nggak bisa, suara ibu pun nggak bisa. Bismillah harus fasih, kalau nggak jelas Bismillahirrahmanirrahim nggak jalan. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim, baru hidup mesinnya, bisa di setel. Begitu yang kita mau kan. Sekarang saya kalau naik pesawat lagunya metal, lagu rock. Tapi nanti ketika anak bapak yang dari Al-Kenzi jadi pilot, dihidupkannya salatullah salamullah. Pas ditanya, kok lain ini lagunya, siapa pilotnya? Itu Pak Ustadz, ada alumni Al-Kenzi, dia tahu ada Ustadz di sini, maka dia lagu solawat. Kalau enggak lagu metal juga. Ada di antara anak bapak alumni Al-Kenzi yang akan jadi Kapolri insya Allah. Ada yang jadi Kapolda, Kapolres, Kapolsek insya Allah. Ada yang jadi Babinsa, Babin Kamtibmas, sampai polisi RW insya Allah. Makin kecil aminnya. Ada di antara anak bapak yang jadi Panglima TNI insya Allah. Semua mesti ada pos-pos. Dan ketika polisi, tentara, dokter spesialis, spesialis kandungan, spesialis objin, spesialis tulang belakang, spesialis otak, bisnismen, pengacara, panglima, menteri, pejabat, DPRD, datang mereka kemari, mereka ngumpul ngadakan reuni alumni Al-Kenzi, dan yang ceramah Abdul Somad. Nanti itu saya ceramah di sini. Saya ceramah lagi di sini tahun 2053. Yang di bawah ini waktu itu nanti adalah Menteri BUMN, Komisaris, Kapolri, Panglima, bapak-bapak, ibu-ibu waktu itu udah meninggal semua. Saya masih hidup. Waktu itu ini ditutup kaca dan AC. Saya sampai kedinginan di sini. Nanti itu 2053. Sekarang panasnya minta ampun. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, investasi yang paling kita bawa mati adalah investasi anak.
Hari ini ibu punya cincin, punya gelang, punya anting, punya rantai, gelang kaki. Kalau dia jalan kerincing 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 kerincing. Begitu meninggal dunia, semua akan diambil bapak untuk, jangan suuzon bu, nggak boleh begitu. Mereka nggak pernah terpikir sedikit pun untuk melakukan itu. Gelang cincin ibu itu semua mereka akan pakai modal usaha bisnis. Setelah uang banyak baru mereka kawin lagi. Apa yang kita tinggalkan? Hilang, cincin hilang. Begitu saya sebut cincin hilang, langsung ibu-ibu masukkan tangannya ke jilbab semua. Yang kekal abadi mana? Anak. Jadi Pak Ustadz, cincin gelang nggak bisa dibawa mati? Bisa. Gimana caranya? Masukkan ke kotak. Itu untuk bangun masjid Al-Kenzi nanti insya Allah. Dan kaligrafi yang bagus-bagus sudah ditandatangani Ustadz Abdul Somad tadi. Tanda tangan, ini akan dilelang. Al-Kenzi ini, anak-anak ibu selamat rambutnya, auratnya. Jangankan anak ibu, sound systemnya aja pakai jilbab. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa beli kebab. Sudah lama Ustadz Somad ceramah, baru di Al-Kenzi sound system pakai jilbab. Suara saya jelas? Al-Kenzi tidak hanya mengundang Ustadz Somad bermanfaat untuk santri, pelajar, wali kelas, bapak polisi, TNI, tapi juga masyarakat sekitar ikut menikmatinya. Al-Kenzi sekolah berpagar, bertembok, berdinding, tapi yang mendapatkan manfaatnya adalah Bandung, mendapatkan manfaatnya Jawa Barat, manfaatkannya Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau sayang sama Indonesia, maka kita mesti biasanya kalau mikrofon mati itu tanda waktu udah habis. Kita mesti didik anak-anak kita ini. Nah, setelah dia tamat sekolah, dia sudah selesai kuliah, selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari game online, selamat dari pacaran. Setelah dia pulang, jodohnya nggak bisa suruh cari sendiri, tapi kita juga nggak bisa maksa. Mereka akan reunian, ketemu. Pas nanti acara reuni dengan saya tuh ketemu, perasaan kamu yang di SMP, enggak, aku yang di SD. Oh ya, yang di SD yang dulu ingusan itu kan, sekarang cakep ya. Nah, ada satu lihat gini, lihat sambil lihat. Nah, akhirnya mereka pun bertemu tanpa harus pacaran. Ini sekarang anak-anak pacaran nih luar biasa. Kemarin sebelum berangkat ke sini, saya baca berita, nggak tahu tiba-tiba muncul di beranda, anak SD punya grup WhatsApp LGBT. Tulis di Google, anak SD punya grup WhatsApp. Saya membaca itu lemas badan saya, lemas membaca itu, belum sarapan. Saya udah sarapan di rumah, pas membaca grup anak SD, gimana lagi nih dunia ini. Dulu waktu kami di Mesir, apa kata jamaah haji? Cepat kalian pulang, jangan lama-lama belajar di Kairo, di Maroko. Di Indonesia udah gawat, anak SD pacaran sama anak TK. Dulu kami ketawa, alah bapak bercanda aja. Sekarang terbukti anak SD punya grup LGBT, dilaporkan orang tua, wali murid ke dinas, polisi bertindak semuanya. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami ya Allah. Ibu tiap malam di sujud terakhir berdoa, jangan diucapkan di mulut, nanti sholat tahajudnya batal. Dalam hati saja, selamatkan anak saya dari narkoba, selamatkan anak saya dari medsos, selamatkan anak saya dari lem kambing, selamatkan anak saya dari dimasukkan ke dalam permen, diberikan obat perangsang di dalam minuman. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka kalau sedang kumpul anak dengan ponakan saya, ketawa-ketawa, mandi di kolam renang, satu sisi saya ketawa tersenyum, tapi di balik tawa dan senyum itu ada kecemasan yang luar biasa.
Ya Allah, gimana masa depan mereka, gimana pergaulan mereka, gimana hancurnya sudah dunia ini. Tapi masih ada harapan. Harapannya apa? Sekolah dan doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Jadi jangan pernah putus asa. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Doa Nabi Zakaria, Rabbana hab lana min ladunka dzurriatan thayyibah. Doa ibadur rahman, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Pengawasan. Selama ibu masih ngawas, matanya setajam elang, masih rajin nelpon nanya, kamu di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa, kunci motor mana, kunci mobil mana, duit bensin mana, uang jajan mana, anak-anak masih selamat. Ibu siap, lanjutkan. Bahkan kata si ibu, saya bukan cuma anak saya yang saya gitukan, suami saya pun saya gitukan juga Pak Ustadz. Abang lagi di mana? Lagi di mana? Pulang jam berapa? Lagi sama siapa? Kunaon itu teh? Kumaha tuh? Orang Sunda nggak gitu ngomongnya Pak Ustadz. Kumaha tuh? Lembut Pak Ustadz. Iya, saya bisa juga. Saya bisa ceramah lembut. Mari kita didik anak kita supaya mereka bertakwa. Selama ibu masih, saya bersyukur punya ibu yang luar biasa. Saya nggak punya saudara perempuan, saya laki-laki, adik saya laki-laki. Kami sekolah sebelum ke Mesir di kota, beliau menjenguk, ngantar uang belanja. Pulang kami dari sekolah, itu lemari kami hancur babak belur. Sedang periksa, mana tahu ada surat cewek. Sekarang nggak bisa lagi diperiksa, sudah pakai WhatsApp, sudah pakai email. Maka tanggung jawab cara ibu luar biasa. Ibu mesti jadi hacker untuk melihat email apa yang masuk. Orang tua mesti lebih cerdas. Pulang kami dari sekolah, tiba-tiba di lantai rumah pecah botol parfum. Kenapa mak pecahkan botol parfum? Kusangka minuman keras. Ibu saya luar biasa. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa Ustadz selamat dari fitnah akhir zaman? Karena ibu yang luar biasa. Bapak sibuk mencari nafkah. Jadi selama ibu masih begitu, kalau dengan suami Pak Ustadz boleh juga. Jadi kalau di antara bapak, saya nih Pak Ustadz, istri saya nanya, di mana, pulang jam berapa? Bapak selamat. Tapi saya sudah tersiksa sekali Pak Ustadz. Kalau bapak merasa tersiksa kena azab, selamat. Karena nanti waktu dikubur bapak udah gak kena azab lagi. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab, ini udah azab sekali. Ibu-ibu yang begini ini kan demi keselamatan, betul? Jangan sampai sudah terjadi nasi sudah jadi tai ayam, udah dilarikan pelakor masih cerita bubur juga lagi. Sudah terjadi apa yang terjadi, dapat fotonya, dapat gambarnya, mau ngamuk gimana lagi? Terlalu banyak berita yang kita dengar. Mudah-mudahan Allah menjaga hati bapak, mudah Allah menjaga hati ibu. Kadang bapaknya baik, ibunya kuntilanak. Kadang ibunya baik, jilbabnya panjang, bapaknya genderuwo. Bapaknya soleh, ibunya solihah, anaknya tuyul. Ya Allah. Makanya kalau kita tidak punya silaturahim, bersyukur. Makanya wali murid mesti ketemuan, ada grup WhatsApp, ada acara-acara. Orang-orang barat itu juga ada pertemuan-pertemuan. Apa namanya? Disebut dengan coffee morning. Coffee morning, coffee morning, kopi morning pagi, minum kopi pagi-pagi. Orang kita nggak bisa, dia mesti ada nasi uduk. Makanya nggak ada kalau diundang coffee morning, orang nggak mau datang. Acaranya apa? Family gathering. Tapi kalau dibuat acara makan bareng, oh datang semuanya. Nggak apa-apa, buat aja ngumpul datang, ngobrol, cerita. Handphone mati, tukar pikiran, gimana cara mengatasi masalah, konseling dengan psikolog, hadirkan ustadz demi untuk menjaga. Ini pohon-pohon besar bisa ditanam tanpa pot kalau sudah kuat, tapi kalau masih kecil belum tentu juga selamat. Ternyata isinya berulat di hari yang paling sakral, hari paling mulia yang mestinya kita mengakadkan anak kita. Wahai calon menantuku, iya papa,
Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Sah. Betapa indahnya. Tapi hari ini apa yang terjadi? Di saat hari sakral mulia, justru disitulah marah-marah, ngamuk-ngamuk. Aku nikahkan kamu, jangan datang lagi karena ini, karena aku malu sama tetangga aja. Tapi di Al-Kenzi, udah lewat 5 menit belum kan? Ini dijaga anak-anak kita, masya Allah. Anak-anaknya di mana? Kok nggak kelihatan? Ada di atas. Oh, saya pura-pura nanya aja. Suaranya kan saya dengar tadi. Ini kalau pas live begini kelihatannya saya, tapi pas direkaman nanti kelihatannya saya seakan-akan adalah layar TV besar. Kalau nggak percaya, tonton nanti di YouTube channel Ustadz Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Di TikTok juga nanti tonton. Orang kaget, loh, perasaan kemarin waktu ngantar anak di Al-Kenzi nggak ada layar gede, kok pas Ustadz Somad ada ya? Cerah sekali layarnya, sampai keringatannya kelihatan jatuh menetes. Masya Allah. Masalah bahasa Inggrisnya mantap, pendidikan agamanya oke, akhlakul karimahnya jangan diragukan lagi. Khawatir anak cabut, pagarnya tinggi. Siapa yang bisa melompat pagar lengkap dengan pagar berduri sampai ke jalan mesti melompat, ada lagi parit besar, nggak akan bisa selamat. Tapi dia di sini tidak merasa terpenjara. Kenapa? Karena temboknya ada bunga-bunga yang cantik dan indah. Saya nyaman sekali. Andai saya di Bandung, pasti anak saya daftarkan di Al-Kenzi. Udah berapa iklannya? Udah cukup. Udah cukup untuk seminggu di TikTok, udah cukup. Hari Senin nanti potong-potong videonya ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, boleh diisi dengan nomor pendaftaran, tanggal boleh. Nah, nanti dimasukkan di YouTube Ustadz Somad yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Tujuannya tidak lain, tidak bukan supaya menyelamatkan anak-anak di Bandung dan sekitarnya. Sekolah-sekolah lain, bapak-bapak yang punya tanah, yang punya uang, yang punya ide, yang punya bangunan, ada sarjana pendidikan tapi nggak punya uang. Ada orang kaya punya uang tapi nggak punya sarana pendidikan. Ketemu buat lembaga pendidikan, bingung gimana memulainya, datang ke Bandung, studi banding di Al-Kenzi. Boleh? Boleh. Kalau nanti dilarang masuk, bilang utusan Ustadz Somad. Buat cabang dari Aceh sampai Papua. Supaya apa? Supaya terselamatkan anak bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau anak-anak kita kena narkoba, nauzubillah. Kalau anak-anak kita kena ganja, nauzubillah. Kalau anak generasi bangsa ini kena LGBT, nauzubillah. Akhirnya kita tidak mampu mengelola negara ini. Negara ini bisa dijajah negeri lain, akan dikelola orang lain, nauzubillah. Jadi kalau ada sekolah makin banyak, maka sesungguhnya itu adalah usaha untuk menjaga anak bangsa. Siap jaga Bandung? Siap jaga Jawa Barat? Siap jaga NKRI? Takbir! Pendidikannya oke, fisiknya? Fisiknya, olahraganya, masya Allah, tabarakallah. Di sini anak-anak main futsal. Dari mana Ustaz tahu? Itu tiang gawangnya sedang disimpan di samping pos. Anak-anak main basket. Dari mana Ustaz tahu? Ini tiangnya, basketnya disimpan. Karena kalau dipasang di sini kelihatan wajah saya dalam basket, makanya dicopot. Olahraga bersih, rapi, nggak ada kurangnya apapun. Artinya apa? Anak-anak kita mesti dibuat nyaman, ramah anak. Tapi anak yang sudah dididik sholat, jangan sampai di rumah anak bingung. Di sini dia diajarkan mesti pakai jilbab panjang, mesti baju menutup aurat. Sampai dia rumah dia lihat ibunya pakai you can see, kamu bisa melihat ketiak saya. Bukan di rumah, ke depan beli sayur kangkung 2 ikat, ngobrolnya 3 jam. Di sekolah dia diajarkan
Batas aurat itu kata guru fikihnya bainas surati wa rukbah, dari pusat sampai ke lutut. Sampai di rumah dia lihat bapaknya pakai celana pendek, lututnya bekudis. Anak bingung, mau disalahkan bapak saya, mau disalahkan ibu saya. Yang guru juga berkata benar, anak-anak punya kepribadian ganda. Yang merusaknya siapa? Kita. Jangan kasih anak makan haram. Kalau anak diberikan uang haram, dibelikan nasi uduk, dibelikan lontong sayur, dimakan, anak-anak yang bersih baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Darah yang masuk ke jantung menyembur naik ke otak, otaknya jadi jahat. Ibu bapak hafal semua ayatnya. Nasiyatin kazibatin khoti'ah, ubun-ubun, kazibatin pembohong, khoti'atin penjahat. Kenapa anak jadi pembohong dan penjahat? Karena darah kotor naik dari jantung. Darahnya dari mana? Dari hasil uang haram. Anak saya sudah sekolah di tempat yang baik, gurunya baik. Kenapa bisa begini ya Pak Ustadz? Bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak yang menabung. Maka kasih makanan halal. Sampai akhirnya nanti anak itu yang akan membisikkan ke telinga kita saat kita akan sakratul maut. Waktu kau lahir dulu nak, aku yang membisikkan ke telingamu, asyhadu an la ilaha illallah. Saat aku mati nanti, kau yang akan membisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Kalau anak saya nggak ada Pak Ustadz, dia sedang keluar kota, ibu yang membisikkan la ilaha illallah. Biar supaya terbiasa, latihan tiap pagi. Jadi kalau bapak nggak sholat subuh udah sampai jam 5.30, habisilah la ilaha. Apa ini? Geladi Pak, geladi. Khawatirnya ibu bercanda, malaikat serius. Beruntunglah bapak masih ada ibu yang mengingatkan, ibu-ibu yang solihah yang baik-baik. Mereka ini adalah bidadari surga yang dikirim untuk mendampingi bapak. Begitu cara mendinginkan hati orang yang kepanasan. Kenapa demikian? Karena hidup ini singkat. Saat lahir diazankan, saat mati disolatkan. Jarak antara azan dan solat tertulis di dinding masjid, azan dan solat hanya 10 menit, kecuali maghrib langsung qomat. Jadi di waktu yang singkat ini Ustadz Somad ingin apa? Ingin anak-anak Al-Kenzi nanti jadi orang baik. Mereka akan mengirimkan Al-Fatihah untuk Abdul Somad. Mereka cerita ke anak-anaknya, Papa dulu sekolah di mana? Di Al-Kenzi. Apa yang paling berkesan? Waktu itu papa mendengar ceramah Ustadz Somad, wajahnya nggak kelihatan. Kami di atas, dia di bawah. Papa, mama, nenek kamu, kakek di bawah. Ustadz Somad itu di mana sekarang Pak? Udah lama mati. Ini gambarnya, ini videonya dulu. Mereka kirim doa, setetes dua tetes dari Al-Kenzi mengalir ke alam barzah kita. Kita doakan bapak-bapak polisi, ibu TNI diberikan kekuatan iman dan Islam. Bapak-bapak yayasan, Pak Juliansah beserta tim, Bapak Ibu guru diberikan kekuatan untuk mendidik anak-anak kita. Karena doa inilah yang membuat kita menjadi bersama, menjadi kuat. Kita tidak pernah berpisah karena kita senantiasa bersama dalam doa. Minta doa, didoakan, mendoakan. Saya doakan anak Bapak Ibu semuanya baik-baik. Tapi saya juga minta doa. Doakan anak saya Mizyan Hazik Abdillah, doakan anak saya Sami Ahmad Misbahi Ibadillah, doakan Ustadz Abdul Somad dan keluarga, doakan sekolah Ma'had Az-Zahra, doakan santri-santri. Kalau ingat sebut nama, kalau nggak ingat nggak apa-apa. Maka itu semua membuat kita selalu bersama dalam kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Nanti begitu kita bangkit dari padang mahsyar, maka ada anak-anak yang bangkit bersama malaikat. Lihat depan malaikat, belakang malaikat, kanan malaikat, kiri malaikat. Kenapa aku bisa bangun dengan malaikat padahal aku manusia?
karena kamu penghafal Quran. Itulah anak-anak yang menghafal Quran di Al-Kenzi tadi didatangkan. Ustaz Somad ini anak penghafal Quran. Ada yang bangkit dari alam barzah itu nanti nggak kepanasan. Kenapa? Tahta zilli shadaqatihi, mereka bernaung di bawah sodakoh. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang menyelesaikan pembangunan Masjid Al-Kenzi nanti, itu di padang mahsyar nggak kepanasan. Dia berada di bawah naungan tembok. Kalau dia nyumbang 100 juta, kira-kira nanti atapnya ya seperti pos. Nah, tenang dia di padang mahsyar. Itu yang 100 juta. Kalau yang 100.000 ya payung-payung lah. Payung. Kalau yang 50.000 itu terpal. 50.000. Kalau yang 5.000 Pak Ustadz itu koran. Nanti kalau di padang mahsyar ada kelihatan pakai koran, ketahuan kamu 5.000 kan? Ngarang nih Ustadz. Oh, hadisnya sahih. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Ibu punya rumah yang besar, kolam renangnya sebesar lapangan sepak bola. Ninggal, habis diambil istri bapak yang baru. Tolong Al-Kenzi jangan undang lagi Ustadz Somad, ini Ustadz provokator. Dia memanaskan hati kami aja. Bapak juga punya mobil mewah. Begitu bapak meninggal, habis diambil suami mereka yang baru. Mereka akan nikah dengan brondong manis. Yang kekal abadi mana? Duit yang dibangunkan untuk masjid. Anak-anak akan sholat, anak-anak akan baca Quran, anak-anak akan berzikir. Itulah yang mengalir ke kubur kita insya Allah. Saya sudah sampaikan. Yang ikut pembangunan masjid alhamdulillah, yang nggak mau ikut ya lihat aja nanti. Ustadz kok ngancam? Saya nggak ngancam, cuman ya gitulah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau setelah acara tabligh akbar ini nanti sampai malam telepon handphone Pak Juliansah nggak berhenti berdering. Assalamualaikum Pak Juliansah. Ya, ini di Al-Kenzi Bandung. Betul. Berapa dana untuk pembangunan masjid? Budgetnya kira-kira berapa? Berapa lantai? Untuk anak-anak berapa? Berapa semen yang perlu, berapa batu bata, berapa gambar, berapa kosen, berapa AC. Wah begitu, ramai mereka. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Sejak Ustaz pulang dari Al-Kenzi, banyak yang nelpon Pak Ustaz nanya-nanya. Mau bantu? Enggak, nanya aja semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya mulai jam 10:30, sekarang jam 11:30. 600 ml. Ustaz Somad di mana-mana pun ceramah, baik di bawah maupun setinggi ini tetap 600 ml. Jadi jangan sangka ini kalau saya lebihkan nanti sekolah lain yang ngundang disangkanya kalau tempatnya makin tinggi waktunya makin nambah. Nanti sekolah lain itu letaknya saya di atas. Di akhir majelis mari kita sama berdoa supaya anak-anak kita dijaga, dipelihara, supaya mereka jadi anak yang soleh dan solehah. Sekolah Al-Kenzi dinaungi Allah, menjadi sekolah yang megah, yang besar, menjadi kebanggaan masyarakat muslim di Bandung. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا هب لنا من الصالحين. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh. Jaga anak kami dari narkoba, jaga anak kami dari zina, jaga anak kami dari LGBT, jaga anak kami dari game online, jaga anak kami dari judi online, jaga anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa, jaga dari murtad, jaga dari kufur, jaga dari munafik, jaga dari syirik.
Kami ingin anak-anak kami itu menjadi penyejuk mata, penenang jiwa kami. Jadikan anak-anak kami itu cerminan kami. Jadikan anak kami itu yang membisikkan ke telinga kami saat kami terbujur kaku akan mati menghadapmu. Anak kami yang membisikkan la ilaha illallah. Kami bukan orang baik, tapi kami ingin anak-anak kami lebih baik ya Allah. Allahumma ja'al hadzal madrasata madrasatan azimatan mubarakatan fiha. Jadikan sekolah Al-Kenzi sekolah yang diberkahi, guru-gurunya sehat zahir dan batin, yayasannya jujur, adil dan amanah, sehingga anak-anak yang keluar dari lembaga ini menjadi anak-anak yang berilmu, anak-anak yang sehat zahir dan batin, anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jauhkan kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata, berikan kami istiqamah iman dan Islam. Jadikanlah orang tua kami di dalam kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Jadikanlah anak perempuan kami malu untuk memperlihatkan rambut auratnya. Jadikan mereka istiqamah menutup dengan hijabnya. Jadikan bangga dengan hafalan Al-Qur'annya ya Allah. Jadikan anak lelaki kami menjadi anak-anak yang tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat yang luar biasa, fitnah akhir zaman ini ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Tetap jaga kebersihan dan ketertiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami